Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Setiawan dari SMA IT Cahaya Bangsa. Saat ini saya mengajar di kelas 10 mata pelajaran fisika. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan refleksi diri terhadap apa yang sudah saya ajarkan, terhadap apa yang sudah saya berikan, dan apa yang saya lakukan saat melaksanakan pembelajaran di kelas, khususnya dalam memberikan pelajaran fisika kepada peserta didik saya. Menjadi seorang guru bukanlah perkara yang mudah. Begitu banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Tugas kita sebagai seorang guru adalah kita harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Di era modern ini, di mana perkembangan teknologi semakin pesat, pastinya juga mempengaruhi dunia pendidikan kita, terutama terhadap perkembangan karakter atau pribadi peserta didik kita. Nah, di sanalah seorang guru harus bisa untuk memahami setiap perbedaan karakter yang ada pada peserta didik kita. Ciri-ciri peserta didik atau karakteristik peserta didik kelas 10, mereka memiliki keaktifan yang luar biasa, dan ketika berada di dalam kelas, mereka cukup sulit untuk dikondisikan. Sehingga, sebagai seorang guru, tugas saya membimbing mereka untuk mau belajar dan pastinya tidak bosan, karena yang mereka pelajari adalah pelajaran fisika. Selanjutnya, untuk memfasilitasi perbedaan karakteristik peserta didik tersebut, saya yakin saya memiliki keunggulan dan potensi dalam menyingkapi hal tersebut. Secara pribadi, saya adalah sosok guru yang penyabar. Kemudian, saya juga memiliki ketangguhan atau resiliensi yang cukup baik dalam memberikan respon yang positif pastinya kepada karakteristik yang berbeda tersebut. Kemudian, saya juga memiliki jiwa persahabatan yang tinggi dengan peserta didik, sehingga mereka tetap nyaman saat mengikuti pelajaran saya. Saya merasa telah berhasil untuk menciptakan suasana pembelajaran yang asyik, menarik, dan menyenangkan. Nah, contohnya pada saat belajar fisika, saya sering melakukan eksperimen sederhana yang pastinya bisa mengantarkan peserta didik untuk lebih memahami konsep-konsep fisika. Kemudian, selain menggunakan eksperimen secara nyata, saya juga tidak lupa untuk menambah kemampuan peserta didik dengan memvariasikan proses eksperimen yang mereka jalani. Saya juga sering menggunakan aplikasi virtual atau laboratorium virtual untuk menunjang pembelajaran, sehingga peserta didik bisa lebih menggali pengetahuan mereka dan keterampilan mereka dalam memahami konsep-konsep fisika. Di samping kelebihan yang saya miliki, pastinya saya juga memiliki kekurangan. Nah, saat ini saya menyadari bahwa saya harus terus belajar untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi saya sebagai guru fisika, khususnya dalam mengajarkan konsep fisika yang begitu kompleks, sehingga kompleksitas konsep tersebut bisa menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diterima oleh peserta didik, sehingga pun mereka juga mudah untuk mengerti. Salah satunya, saya masih belum bisa untuk mengoptimalkan teknologi terbaru seperti artificial intelligence yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran fisika di kelas. Kemudian, yang paling saya sadari terhadap kekurangan saya pada saat ini adalah variasi metode ataupun pendekatan yang saya gunakan masih cukup minim. Khususnya, saya masih kurang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, sehingga saya berharap saya bisa terus belajar untuk menutupi kekurangan saya tersebut dan mencoba untuk menggunakan pendekatan, metode, dan model pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang pastinya disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik yang
berbeda-beda tersebut. Sebagai seorang guru, pastinya tugas saya harus terus belajar, terutama dalam memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang saya miliki. Dan pastinya saya juga harus belajar untuk terus mengembangkan segala potensi yang saya miliki, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih optimal, yang lebih maksimal kepada peserta didik. Adapun yang akan saya lakukan adalah saya akan terus mengembangkan diri dalam penguasaan teknologi, terutama dalam artificial intelligence dalam menunjang pembelajaran. Kemudian saya juga akan terus mencoba memvariasikan model, strategi, dan pendekatan yang saya berikan dalam mengajarkan fisika kepada peserta didik yang pastinya bisa sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Sehingga peserta didik dapat terus mengembangkan potensi menuju ke potensi optimalnya. Kemudian, dalam menanggapi kekurangan yang saya miliki, saya juga akan terus berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama guru fisika untuk bertukar pengalaman, bertukar tips dalam memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik kita. Adapun harapan saya setelah melakukan refleksi diri ini adalah saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seorang guru fisika yang bisa mengantarkan peserta didik dalam memahami konsep fisika kepada potensi optimalnya. Kemudian saya juga berharap lebih bisa memahami karakteristik peserta didik sehingga mereka juga dapat mencapai level tertingginya dalam belajar fisika dengan cara yang mudah. Kemudian saya juga berharap saya dapat memberikan kebermaknaan kepada peserta didik, khususnya dalam menerapkan konsep-konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari.